Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi pada kelompok kami, yang mana pada kali ini saya akan membahas tentang filsafat dan tasawuf. Filsafat dan tasawuf. Untuk yang pertama, pengertian dari filsafat sendiri yaitu filsafat Islam. Filsafat secara bahasa itu disebutkan dalam bahasa serapan, yaitu asal katanya adalah falsafah. Falsafah menurut Harun Nasution, yang mana berpendapat bahwa falsafah adalah suatu kunci atau pegangan hidup, ya, pegangan hidup terhadap seseorang. Kemudian falsafah sendiri dari bahasa serapan Yunani, yaitu dari kata philo dan sophos, yang mana philo sendiri berarti cinta dan sophos berarti ilmu atau hikmah. Ya. Maka di sini dapat diartikan filsafah dalam bahasa Yunani yaitu philo dan sophos atau philosophia, secara harfiah berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Kemudian arti kata Islam sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang mana berarti damai, yang mana berarti sentosa, dan kemudian dikaitkan dengan falsafah itu sendiri, artinya yaitu suatu kehidupan, suatu hikmah yang damai, sentosa, serta menjadi suatu pegangan hidup seseorang, seperti itu. Maka kalau misalkan di sini falsafah Islam atau filsafat Islam berarti suatu cinta atau pemikiran-pemikiran atau hikmah yang terkandung di dalam agama Islam itu sendiri. Oke. Maka di sini filsafat sendiri berkembang dalam tiga tahap, ya, berkembang dalam 3 tahap dan tumbuh berkembang filsafat Islam itu dalam 3 zaman atau 3 fase. Nah, fase yang pertama yaitu fase penerjemahan bagian yang menarik dari filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Artinya para filosofer atau yang mempelajari filsafat itu identik dengan mayoritas dari Yunani, yang mana tadi yang saya sampaikan bahwasanya filsafat sendiri dari philo dan sophos, seperti itu yaitu philosophia. Dan fase yang pertama yaitu penyerapan dari bahasa atau penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Kemudian fase yang kedua yaitu fase Khalifah Ma'mun, yang mana di situ penerjemahan buku-buku, ya. Setelah itu berkembang kembali ditandai dengan adanya Bait al-Hikmah, ya, Bait al-Hikmah. Setelah itu fase yang ketiga yaitu muncul filosof besar dari seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Maskun dan Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd, ya. Dan kemudian ciri-ciri filsafat Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, filsafat dari segi sifat dan coraknya, yaitu filsafat Islam berdasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang mana di sini filsafat tersebut semua yang mendasarinya itu mutlak bersumber dari nakli dan akli, yang mana hadis dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari segi ruang lingkup pembahasannya, filsafat Islam mencakup pembahasan bidang kosmologi, metafisika, kehidupan dunia, akhirat, ilmu pengetahuan dan budaya, dan lain kecuali masalah zat Tuhan. Nah, berarti di sini dijelaskan dari segi ruang lingkup pembahasannya, segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan, segala sesuatu yang berkenaan dengan intelektual, asakofah atau budaya, kemudian suatu adat istiadat, kecuali tentang zat ketuhanan, artinya suatu ketauhidan, itu semuanya dibahas di ruang lingkup pembahasannya. Kemudian yang ketiga,
dilihat dari segi datangnya filsafat Islam sejalan dengan perkembangan ajaran Islam itu sendiri. Artinya sifat filsafat di sini itu lentur dan toleran terhadap Islam yang berkembang, terhadap dinamika Islam yang semakin membesar. Kemudian yang keempat, dari segi yang mengembangkannya, filsafat dalam arti materi pemikiran filsafatnya, bukan kajian sejarahnya disajikan oleh orang-orang Islam. Artinya di sini filsafat dilihat dari para pemikir-pemikirnya, bukan dilihat dari historisnya, tetapi dari pemikir-pemikirnya, pemikir-pemikir kritis. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, dilihat dari segi kedudukannya. Filsafat Islam sejajar dengan bidang studi Islam lainnya seperti ilmu kalam, tasawuf, sejarah, kebudayaan Islam, dan pendidikan Islam. Artinya di sini filsafat yang dari segi kedudukannya dilihat yaitu filsafat yang mana sejajar, lurus, bareng, artinya sepemikiran dengan tasawuf, kemudian dengan historia kebudayaan Islam dan pendidikan Islam ataupun dari tarikh al-Islam, seperti itu. Nah, kemudian model-model penelitian filsafat itu sangatlah beragam. Ya, yang pertama yaitu model-model penelitian filsafat Islam berdasarkan tokohnya. Di sini ada model Muhammad Amin Abdullah, kemudian model Otto Harisos, Masjid Fahri, dan Harun Nasution. Kemudian ada lagi model Ahmad Fuad Ahwani. Kemudian itu kurang lebih 3 sampai 4 model penelitian filsafat yang berdasarkan tokohnya, yang mana fenomenal sekali dalam tokoh ini. Saya akan menjelaskan satu contoh yaitu model Ahmad Fuad. Ahmad Fuad adalah seorang pemikir modern dari Mesir. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat Islam, ia menyajikan sekitar problem filsafat Islam tentang zaman penerjemah dan filsafat yang berkembang di Masyriqi dan Maghribi berikut karya. Maghribi itu Maroko, ya. Kemudian dan pemikiran tokoh-tokohnya. Metode penelitian yang ditempuh adalah penelitian kepustakaan. Sifat dan coraknya adalah penelitian deskriptif, kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kawasan, dan tokoh. Artinya dari model Ahmad Fuad Ahwani ini bersifatnya kualitatif. Artinya yang lebih mendominasi dalam penelitiannya adalah bersifat materi ataupun histori, ya, yang mana di situ mengumpulkan data, mengumpulkan pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian tersebut, kemudian dibandingkan dengan dari beberapa pendapat tersebut, barulah diambil satu pendapat lagi, yang mana itu suatu kesimpulan dari model Ahmad Fuad Ahwani, yang mana model Ahmad Fuad Ahwani ini sangat fenomenal sekali bagi mahasiswa kalau misalkan untuk menggarap tugas akhir seperti skripsi ataupun yang lainnya, itu sangat dominan sekali karena di sini kepustakaan. Nah, kepustakaan itu berarti referensi memang harus banyak, kemudian historis atau sejarah dari itu sendiri, kemudian pendapat-pendapat serta argumen-argumen memang harus jelas, kemudian berdasarkan dasar-dasar atau referensi yang memang ada, jadi tidak dibuat-buat, seperti itu. Kemudian yang kedua, model penelitian filsafat berdasarkan caranya. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama yaitu penelitian historis faktual, kemudian yang kedua penelitian konsep sepanjang sejarah, yang ketiga penelitian komparasi, yang keempat penelitian lapangan, yang kelima penelitian sistematis reflektif. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang pertama penelitian histori faktual. Penelitian histori faktual di sini namanya saja sudah historis, ya, historis faktual artinya suatu sejarah. Nah, sejarah ini berkaitan dengan apa? Dengan kualitatif. Sedangkan kualitas ini lebih dominan dengan apa? Dengan sumber referensi buku ataupun tokoh-tokoh, ya kan? Maka di sini penelitian histori faktual terbagi menjadi 3, yaitu model penelitian histori faktual mengenai tokoh,
model penelitian histori faktual mengenai naskah buku. Yang ketiga, model penelitian histori faktual mengenai teks naskah. Nah, seperti itu, artinya mengkaji yaitu dari tokoh, naskah buku ataupun teks naskah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, penelitian konsep sepanjang sejarah. Maksudnya di sini adalah suatu konsep yang muncul kembali dari filsafat sepanjang zaman. Misalnya kebebasan. Konsep tersebut diambil seberapa jauh dapat dihubungkan dengan hakikat manusia dan pemikiran menyeluruh yang berkenaan dengan ontologi, aksiologi dan lain-lain. Ya, artinya penelitian seperti itu tidak mengembangkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, kemudian dikembangkan serta direferensikan kepada pemikiran manusia modern atau manusia yang sekarang, seperti itu. Kemudian penelitian komparasi, ya sudah pasti komparasi itu atau komparatif itu pasti sifatnya membandingkan, ya membandingkan dua atau lebih pandangan filosof mengenai pandangan satu aliran, masalah satu bidang maupun pertengahan antara keduanya. Nah, maka di sini membandingkan pendapat, mendampingkan paham dalam satu masalah. Artinya di sini satu masalah tersebut diambil beberapa pendapat kemudian dibandingkan antara yang satu dengan pemikiran yang lainnya. Maka di sini akan mendapatkan satu penelitian yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian lapangan. Nah, ini sudah pasti penelitian lapangan adalah penelitian yang mana di situ langsung terjun kepada lapangan tersebut, ya, suatu kelompok, daerah, suku, bangsa maupun negara, yang mana di situ hasil penelitian tersebut berdasarkan para sosiologi, antropologi. Hasil penelitian tersebut sebagai bahan mentah bagi peneliti untuk mengadakan refleksi sesuai dengan keahliannya dengan menemukan unsur-unsur media secara umum. Berarti dari lapangan ini tidak hanya dari pendapat, maka dia langsung terjun di dalamnya, merasakan di dalamnya. Nah, biasanya penelitian lapangan ini sesuatu yang memang harus ada bukti, artinya dari pendapat ini ketika di lapangan bagaimana. Nah, itulah suatu penelitian lapangan atau bisa dikatakan penelitian tindakan, seperti itu. Yang kelima, penelitian sistematis reflektif. Penelitian ini membahas satu pokok masalah dalam kehidupan manusia yang cukup sentral, seperti hubungan agama. Dalam penelitian ini, penelitian mengadakan refleksi pribadi mengenai hakikat kenyataan seperti yang dialami pribadi. Metode yang digunakan bukan metode yang digunakan secara umum, dan masing-masing metode dikembangkan sendiri oleh seorang tokoh, seperti metode kritis, ya, namun tetap menggunakan metode berpikir secara umum dan penemparannya sesuai dengan penelitian sistematis reflektif. Artinya penelitian reflektif itu adalah refleksi, yang mana setelah peneliti itu meneliti, maka di situ akan timbul refleksi terhadap apa yang ia teliti, ya kan. Maka kebanyakan peneliti itu ketika sudah selesai dengan penelitinya itu sudah, kan, ataupun dibandingkan dengan penelitian yang lain tidak. Tetapi kalau misalkan penelitian refleksi sistematis reflektif, ketika peneliti itu sudah menyelesaikan penelitiannya, maka peneliti tersebut akan berpikir atau refleksi terhadap apa yang ia teliti, maka dia akan mengkaji untuk dirinya sendiri, kemudian apa yang belum terpenuhi, seperti itu. Baik, itu sedikit penjabaran mengenai filsafat, dan di sini sekarang kita akan membahas tentang tasawuf. Nah, tasawuf, kalau sudah bicara tentang tasawuf, artinya tentang tasawuf itu tentang memperbaiki diri. Nah, yang berkenaan dengan tasawuf itu pasti sesuatu yang zuhud, sesuatu yang teratur, terarah secara benar-benar, secara intensif. Maka di sini kita akan melihat tasawuf sendiri itu pengertiannya apa, ya. Dari beberapa pendapat nanti teman-teman bisa baca
di makalah di sini tasawuf dapat diartikan sebagai definisian dari 3 sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas. Jika dilihat dari sudut pandang ini, tasawuf adalah segala upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan berarti lebih condong kepada sifat zuhud, ya kan? Seperti yang kedua, sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Berdasarkan sudut pandang manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, tasawuf adalah upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ini sifatnya adalah muqarrabah, ya kan? Muqarrabah ilallah, seperti itu. Yang ketiga, sudut pandang manusia sebagai makhluk bertuhan. Dalam sudut pandang ini, tasawuf didefinisikan sebagai kesadaran fitrah, perasaan percaya kepada Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa untuk selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan. Berarti ini termasuk ke dalam tauhid rububiyah, seperti itu kan. Jadi kalau misalkan kita simpulkan, tasawuf sendiri adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama serta kesadaran fitrah yang dapat mengarahkan jiwa untuk selalu tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Berjuang memerangi hawa nafsu tidak terbuai dengan hal-hal duniawi dan akan tercermin dalam sebuah akhlak mulia dari para sufiyah atau orang yang mengamalkan tasawuf sendiri. Maka dapat bahasa mudahnya seperti ini. Tasawuf adalah ilmu yang mana di situ dipakai oleh sufiyah. Nah, ilmu yang dipakai oleh seseorang untuk memperbaiki diri, taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ lebih memprioritaskan ukhrawi dibandingkan memprioritaskan duniawi. Dan orang yang melakukan tasawuf sendiri yaitu orang yang disebut sufiyah, ya. Para ulama sufi itu dinamakan tasawuf. Kenapa? Karena tidak hanya memperindah diri secara akhlak, adab maupun cara agama, tetapi di sini yang kita ketahui kalau misalkan sudah membahas tentang tasawuf itu pasti akan berkenaan dengan 3. Yang pertama itu tentang syariah, thariqah, syariah, syariah, thariqah dan hakikat. Ya, apa sih syariah itu? Apa sih thariqah itu? Dan apa sih hakikat itu? Dalam syariah sendiri yaitu pandangan hidup, pegangan hidup dan perjuangan hidup atau dasar. Kemudian thariqah sendiri adalah jalan secara bahasa, ya. Kemudian hakikat adalah suatu hakiki yang sebenarnya. Maka kalau misalkan seseorang itu syariat itu contohnya kita melakukan ibadah-ibadah wajib, itu dinamakan kita syariat secara ibadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thariqah artinya jalan. Banyak sekali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan zikir, sholawat, membaca Quran, hafal Quran ataupun yang lainnya, itu disebut sebagai thariqah juga. Maka di sini thariqah itu banyak jalan, artinya tidak hanya dalam satu jalan, maka disebut dengan thariqah. Kenapa thariqah? Yang kedua, jangan melakukan syariat kalau misalkan jangan melakukan thariqah kalau misalkan syariat itu belum terpenuhi sepenuhnya, artinya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariat sendiri bersifat wajib dan thariqah sendiri ada yang bersifat sunnah, seperti itu. Kalau hakikat adalah suatu kesadaran diri yang mana di situ sudah mencapai puncak dari melakukan syariat dan thariqah itu sendiri, seperti itu. Ya, kemudian model-model penelitian tasawuf di sini ada model Sayyid Tasawuf Nasr, model Tasawuf Mustafa Zahri, model Kausar Azhari Nur, model Harun Nasution, model Ahmad Jabar Arberi. Nah, ya ini banyak sekali. Saya akan menjelaskan yang fenomenal sekali yang sering kita dengar adalah model Harun Nasution, ya. Harun Nasution merupakan guru besar dalam bidang
teologi dan filsafat Islam, dan juga menaruh perhatian terhadap penelitian di bidang tasawuf. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Mistisme dalam Islam, ia menggunakan metode tematik. Ya, metode tematik itu sudah metode yang lebih condong ke kuantitatif ini ya. Kemudian pengajian ajaran tasawuf disajikan dalam tema jalan untuk dekat kepada Allah, zuhud, dan stasiun-stasiun lainnya, atau al-mahabbah, al-ma'rifah, al-fana, al-baqa, al-ittihad, al-hulul, wa wahdat al-wujud. Nah, pendekatan tematik dinilai lebih menarik karena langsung menuju persoalan tasawuf dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat tokoh. Penelitiannya itu sepenuhnya bersifat deskriptif, eksploratif, yakni menggambarkan ajaran sebagaimana adanya dengan mengumpulkan sedemikian rupa walau hanya dalam garis besarnya saja. Artinya penelitian Harun Nasution ini lebih kepada sesuatu yang bersifatnya inti-intinya atau garis-garis besarnya, yang mana dari inti-inti tersebut, dari garis besar tersebut dikembangkan guna bertujuan sebagai taqarrub ilallah, menimbulkan rasa zuhud, al-ittihad, al-ijtihad, wal jihad, wa ghairu dzalika al-baqa di dalam diri seseorang, seperti itu. Dan masih banyak lagi model-model penelitian yang lainnya, mungkin nanti teman-teman bisa baca ya. Mungkin dari sini penjelasan dari kelompok kami, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bagi teman-teman yang kurang memahami dari materi-materi kelompok kami, silahkan ditanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.